Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Imam Saputra. Saya memiliki NPM 200504004. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sana saya mengambil program studi Teknik Informatika S1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit yang saya ketahui tentang diskrit matematik dan penerapannya. Mungkin tidak banyak karena ini beberapa hal yang saya ketahui saja. Langsung ke yang pertama, pengertian diskrit matematik. Diskrit matematik atau dalam bahasa Indonesianya matematika diskrit adalah cabang matematika yang membahas segala sesuatu yang bersifat diskrit. Diskrit sendiri memiliki arti tidak saling berhubungan atau terpisah-pisah. Lawan kata dari diskrit sendiri ialah continue, yang dapat diartikan sebagai menerus atau terhubung ataupun berlanjut. Kemudian di sini saya akan memberitahu tentang pentingnya belajar diskrit matematik. Kenapa sih kok belajar diskrit matematik itu buat apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan pentingnya diskrit matematik itu. Ada beberapa hal yang dapat kita dapat kita apa? Dapatkan dari kita belajar diskrit matematik ini. Yang pertama, mengajarkan mahasiswa untuk berpikir secara matematis. Kemudian yang kedua, mempelajari fakta matematika dan cara menerapkannya. Yang ketiga, memberikan landasan matematis untuk mata kuliah lain di informatika. Untuk yang pertama tadi, mengajarkan mahasiswa untuk berpikir secara matematis, itu artinya agar kita dapat membuat sebuah argumen matematik sendiri, atau kita dapat memahami dan mengerti tentang argumen matematika. Kemudian untuk yang kedua, mempelajari fakta matematika dan cara menerapkannya. Salah satu contohnya itu menentukan sebuah bilangan bulat. Kita ketahui lah bilangan bulat itu seperti apa. Bilangan yang tanpa ada titik atau koma di antara angka-angka tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan landasan matematis untuk mata kuliah lain di informatika. Maksudnya di sini, saat kita belajar di matematik itu, kita juga mempelajari, maksudnya matematik ini juga dapat digunakan dan berguna untuk beberapa mata kuliah di informatika. Beberapa mata kuliah yang ada di informatika itu, contohnya algoritma, sistem komputer, sistem operasi, basis data, jaringan komputer, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya akan memberitahu contoh implementasi tentang diskrit matematik. Yang pertama, berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 6 karakter? Dapat Password dapat berupa angka ataupun huruf. Di sini saya cukup memahami tentang implementasi tersebut. Saya akan menjawabnya. Yang pertama-tama, kita lihat lagi ke soalnya. Itu tadi kan 6 karakter dan dapat berupa angka maupun huruf. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah menghitung. Pertama itu kita menghitung berapa sih huruf yang ada itu. Ya kita tahu kan hurufnya itu ada A sampai Z. Nah, jumlahnya itu 26. Kemudian langkah kedua, kita itu menentukan banyaknya angka yang ada. Nah, angka yang dimaksud itu angka pertama 0 sampai 9 itu. Jadi ada 10 angka. Kemudian jumlah huruf tadi dijumlahkan dengan jumlah angka. Maka 26 ditambah 10,
maka menjadi 36 karakter. Jadi untuk mendapatkan password 6 karakter, jumlah kemungkinan password adalah 36. 36 ini kita kali dengan 36, kita kali dengan 36, kita kali dengan 36, kita kali dengan 36, itu sebanyak 6 kali. Jadi ini itu jumlahnya sesuai dengan jumlah karakter. Misalnya 7 karakter berarti 36-nya ada 7. Jika 5 karakter itu ada 5. Kemudian setelah dikalikan itu hasilnya ini. Hasil dari 6 karakter ini itu ini hasilnya. Itu hasil dari jumlah perkalian tadi. Semoga bisa dipahami. Kemudian untuk yang kedua itu contoh implementasinya, dapatkah kita melalui semua jalan di sebuah kompleks perumahan tepat hanya sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Nah, ini menurut saya itu dapat ada dua jawaban atau bagaimana ya? Ini dapat bisa atau tidak jawabannya itu. Jawaban ini tergantung dengan situasi jalan di kompleks tersebut. Apabila misal ya ini kita mulai jalan di sini. Kemudian kita akan berjalan ke sini, ke sini, sini itu kita akan jalan sini, sini. Nah, jika bentuk jalan di sebuah kompleks tersebut seperti ini, itu kita bisa hanya sekali dan kembali ke tempat semula tadi. Ya ini dengan ke sini. Pertama kita ke sini, kemudian kita memutari ini karena tidak ada jalan di tengah-tengah ini. Namun jika bentuk jalan di perumahan tersebut seperti ini, kita mulai di sini. Kemudian kita jalan ke sini, ke sini, sini, kemudian di sini itu ada jalan perempatan gitu. Nah, kemudian kita turun ke sini. Nah, di sini itu jalan buntu. Lalu bagaimana kita akan melewati semua jalan di komplek jika ada salah satu jalan buntu? Maka kan tidak bisa kalau hanya sekali. Maka menurut saya ini contoh yang kedua ini memiliki dua jawaban. Itu jika menurut saya apabila salah ya mohon dikoreksi lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya iri dan semoga materi yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kalian dan saya pribadi. Saya juga masih belajar di sini. Jadi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.